Ketika kita berbicara tentang orang kudus, mungkin yang langsung muncul di pikiran kita adalah tokoh-tokoh seperti Santo Fransiskus dari Assisi, Santa Teresa dari Kalkuta, atau para biarawan dan biarawati yang mengabdikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Namun, bagaimana dengan pasangan suami istri? Apakah mungkin sebuah keluarga biasa menjadi orang kudus? Menariknya, jawaban dari pertanyaan itu adalah, ya, sangat mungkin. Dalam Gereja Katolik, pernikahan bukan hanya sebuah komitmen antara dua orang, tetapi juga sebuah panggilan untuk hidup dalam kesucian. Meskipun jarang terdengar, beberapa pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa hidup dalam pernikahan adalah salah satu jalan untuk menjadi kudus. Dalam video ini, kita akan mengenal 5 pasangan luar biasa yang telah menjalani kehidupan mereka dengan penuh kasih, iman, dan pengorbanan. Pasangan-pasangan ini sedang dalam proses menuju kanonisasi oleh Gereja Katolik. Apa yang membuat mereka istimewa? Bagaimana mereka mengubah tantangan hidup menjadi kesaksian iman? Mari kita ulas kisah hidup mereka. Kita mulai dengan pasangan dari Italia, Beato Luigi dan Maria Quattrocchi. Pasangan ini menjalani kehidupan pernikahan yang tampak biasa-biasa saja, namun dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Luigi adalah seorang pria yang awalnya kurang aktif dalam kehidupan iman. Namun, ketika ia menikahi Maria, segalanya berubah. Maria adalah seorang wanita yang saleh dan penuh iman. Dalam perjalanan hidup mereka, Maria menghadapi tantangan besar setiap kali ia hamil. Kehamilannya sering disertai komplikasi serius yang mengancam nyawanya. Meskipun begitu, mereka selalu memilih untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Apa yang membuat mereka istimewa? Luigi dan Maria tidak melakukan hal-hal besar yang mencengangkan dunia. Tetapi, dalam setiap langkah kecil, mereka setia kepada panggilan Tuhan. Kehidupan mereka menjadi teladan nyata bagaimana pasangan suami istri dapat saling membantu mencapai kekudusan. Kisah hidup mereka mengingatkan kita bahwa kesucian tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang spektakuler, tetapi menjalani kehidupan sehari-hari dengan kasih dan iman yang luar biasa. Kisah kedua membawa kita ke Rwanda, sebuah negara kecil di Afrika yang pernah mengalami salah satu tragedi terbesar dalam sejarah dunia, yaitu genosida. Di tengah situasi penuh kekacauan ini, muncul kisah luar biasa tentang pasangan Cyprien dan Daprose Rugamba. Cyprien adalah seorang mantan seminaris yang kehilangan imannya setelah keluar dari seminari. Selama tahun-tahun awal pernikahan mereka, ia hidup dalam dosa, terlibat hubungan gelap, bahkan memiliki anak di luar nikah. Daprose, di sisi lain, adalah seorang istri yang setia dan seorang Katolik yang taat. Selama hampir 2 dekade, Daprose berdoa tanpa henti untuk pertobatan suaminya. Doanya akhirnya dijawab. Cyprien mengalami pertobatan mendalam ketika ia hampir meninggal. Setelah sembuh, ia meminta maaf kepada Daprose dan istrinya dengan tulus memaafkan. 12 tahun terakhir pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan pelayanan. Sayangnya, pasangan ini bersama 6 anak mereka dibunuh pada awal genosida Rwanda. Kisah mereka adalah kisah pengampunan, iman, dan cinta tanpa syarat. Mereka adalah saksi nyata kekuatan doa dan kesetiaan dalam pernikahan. Ketiga, pasangan berikutnya berasal dari Malta, sebuah negara kecil dengan sejarah Katolik yang kaya. Ines dan Henry Casolani menikah pada tahun 1944 di Gereja Santo Agustinus, Valletta. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana, tetapi penuh kasih. Pernikahan mereka diberkati dengan seorang putri tunggal, Cecilia Maria, yang kemudian menjadi seorang biarawati. Apa yang membuat pasangan ini istimewa adalah komitmen mereka kepada Tuhan dan satu sama lain. Setiap hari, mereka menjalani kehidupan doa yang mendalam, mendidik anak mereka dalam iman, dan melayani sesama dengan penuh cinta. Mereka menunjukkan bahwa kekudusan bisa lahir dari kehidupan yang tampaknya biasa, tetapi dijalani dengan kesetiaan kepada Tuhan. Kini, proses kanonisasi mereka sedang berlangsung, menjadikan mereka simbol keluarga Katolik yang setia. Keempat, pasangan Claude Toussaint dan Marguerite Marie de la Garaye. Ini adalah pasangan bangsawan dari Britania, Prancis. Meski berasal dari keluarga kaya, mereka memilih jalan hidup yang penuh pelayanan kepada sesama. Setelah mengalami tragedi pribadi, mereka memutuskan untuk mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan dengan cara melayani orang miskin dan sakit. Mereka mendirikan rumah sakit kecil di desa mereka dan menghabiskan waktu mereka membantu mereka yang membutuhkan. Pasangan ini mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah harta duniawi, tetapi cinta dan pelayanan kepada sesama. Mereka adalah contoh nyata bagaimana cinta dalam pernikahan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kisah terakhir adalah tentang orang tua Santo Yohanes Paulus II, Karol Wojtyla dan Emiliani Kaczorowska.
Pasangan ini adalah teladan kebajikan heroik dalam kehidupan keluarga. Carol dan Emilia dikenal sebagai orang tua yang penuh kasih, tegas, dan beriman. Mereka membesarkan anak-anak mereka dalam suasana keluarga yang penuh cinta dan doa. Salah satu anak mereka, Carol Wojtyla, kemudian menjadi Santo Yohanes Paulus II, salah satu paus terbesar dalam sejarah Gereja Katolik. Kelima pasangan ini mengajarkan kepada kita bahwa kekudusan tidak hanya ditemukan dalam biara atau di altar, tetapi juga di rumah, dalam kehidupan sehari-hari. Pernikahan bukan hanya sebuah komitmen manusiawi, tetapi juga sebuah panggilan ilahi untuk mencintai lebih dalam, mengampuni tanpa syarat, dan melayani Tuhan melalui keluarga. Siapa tahu, mungkin kisah mereka menginspirasi kita untuk lebih setia dalam menjalani hidup, apapun panggilan kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.